Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imapis Dalimunte. Saya dengan NIM 19051-022. Saya di sini ingin menyampaikan proposal saya yang berjudul pengaruh current ratio dan net profit margin pada perusahaan transportasi periode 2011 dan 2000 sampai 2016. Yang mana pertama adalah bab 1 pendahuluan. Yang mana ada 3 poin. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian. Yang pertama latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang penyebab awal mula saya ingin memakai judul tersebut. Harga saham adalah harga per lembar saham yang berlaku di pasar modal. Harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi karena harga saham menunjukkan prestasi emiten. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para investor adalah current ratio. Current ratio adalah yang sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Profit margin. Profit margin adalah perbandingan total jumlah laba bersih dengan total jumlah pendapatan perusahaan. NPM biasanya digunakan untuk mengukur seberapa optimal laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Current ratio dan net profit margin adalah dua hal yang sangat diperlukan para investor untuk mengukur kesehatan perusahaan dan juga daya pengambilan investasi yang ditanamkan pada suatu perusahaan. Pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia mulai berkembang mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat dan mempengaruhi beberapa layanan aspek kehidupan. Pada era modern ini, masyarakat semakin dituntut untuk memiliki mobilitas tinggi agar tidak tertinggal dari zaman. Berkaca dari mobilitas masyarakat yang semakin hari semakin meningkat karena tuntutan perkembangan zaman, pemerintah pada saat ini juga gencar-gencar mempromosikan transportasi massal dan disarankan untuk beralih ke transportasi massal yang sudah tersedia. Oleh karena itu, saham pada sektor industri transportasi dan penyediaan transportasi massal pasti akan menjadi sasaran bagi investor, yang tentunya tidak terlepas dari kebutuhan yang dana relatif yang besar. Oleh karena itu, perusahaan akan diarahkan ke pasar modal untuk mendapatkan dana tersebut. Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah meneliti di beberapa perusahaan yang diantaranya perusahaan manufaktur, perusahaan wholesale dan retail, perusahaan farmasi, serta hasil adalah current ratio dan profit margin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan pada perusahaan food dan beverage mengatakan bahwa current ratio dan profit margin berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Oleh karena itu, peneliti telah menemukan celah penelitian dan berusaha mengembangkan penelitian yang dilakukan perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam pembahasan ini, peneliti mencoba untuk merumus masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah current ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2016? Yang kedua, apakah net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2016? Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan hasil rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat menjelaskan tujuan sebagai berikut. Menganalisis pengaruh current ratio terhadap harga saham dan perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai 2016. Yang kedua, menganalisis pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai 2016. Bab 2, tinjauan pustaka. Ada 3 poin di dalam ini, yaitu pasar modal, current ratio, dan net profit margin. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang terbitkan, serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai akumulasi dan bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif. Kedua, current ratio. Current ratio adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liability lancar. Dan yang ketiga, net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkan, mengukur seberapa efektivitas perusahaan beroperasi.
Bab 3, metodologi penelitian. Di dalam ini ada cukup banyak poin, ya, ada 6 poin. Yang pertama, jenis penelitian, kedua sumber data, yang ketiga populasi sampel, yang keempat instrumen penelitian, kelima teknik analisis data, sedangkan keenam hipotesis penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regional. Penelitian dilakukan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011 sampai 2016 dan mengamati dan menganalisis objek penelitian yang terdiri dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel current ratio sebagai X1, variabel net profit margin sebagai X2, dan variabel perusahaan transportasi sebagai Y. Yang kedua, sumber data. Data peneliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan diteliti kejadian dan peristiwa yang perhatian dan peneliti untuk diteliti. Populasi yang digunakan sebagai sampel frame penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi yang telah go publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011 sampai 2016. Sedangkan sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu kriterianya. Yang pertama, perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, tersedia data laporan keuangan diperlukan untuk peneliti selama periode 2011 sampai 2016. Yang ketiga, perusahaan tidak mengalami suspensi, ballasting maupun go private selama periode 2011 sampai 2016. Yang keempat, instrumen penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan transportasi di BEI yang diperoleh dari situs BEI. Yang kelima, teknik analisis data. Model analisis yang digunakan dalam peneliti adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regenerasi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika pengaruh-pengaruh antara variabel melibatkan lebih dari satu variabel independen, dinamakan analisis linear berganda. Dikatakan linear karena setiap estimasi atas nilai yang diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. Dan yang terakhir, hipotesis penelitian. Ada dua, current ratio berpengaruh terhadap perusahaan transportasi. Yang kedua, net profit margin berpengaruh terhadap perusahaan transportasi. Terima kasih.